Beliau ini seperti dijelaskan tadi sama-sama dengan saya, dosen sebagai guru di kampus, dan sampai hari ini juga kita sebagai guru. Saya mengetahui beliau ini sudah hijrah ke negeri seberang, bukan negeri Malaysia, Sulawesi Barat, kampung halaman beliau. Tapi ternyata saya tanya tadi, tetap permanen di sini karena cucu-cucu tercinta ada di situ rupanya. Jemaah sekalian, kalau kita ingin belajar, ini masih menantang. Saya tidak terpengaruh dengan pancingan Pak Sirajudin tadi. Tantangan di samping sana sudah siap. Kalau kita ingin belajar tentang urat nadi Islam di Sulawesi Barat, koneksitas jaringan Islam di Sulawesi Barat, itu mesti belajar sama Ustaz Mukhlis saja boleh. Tapi saya buka Ustaz rahasia. Karena itu berada dalam perjuangan kakek-kakek beliau. Jemaah sekalian, ini kita masih berada di bulan Muharram. Ini baru masuk materi ceramah. Dari semua itu al-madkhal, pengantar semua. Kita masih berada di bulan Muharram dan tentu kita sudah cukup banyak mendengarkan berbagai penjelasan tentang rahasia-rahasia penting dalam agama ini yang dikandung di dalam bulan Muharram itu, atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Muharram. Cuman kadang-kala karena informasi tidak sempurna sampai ke kita, tidak utuh sampai ke kita, tidak utuh sampai ke umat, akhirnya tanda petik ada kesan bulan Muharram itu bulan yang mengerikan. Itu diakibatkan karena Nabi Yunus tenggelam, ditelan oleh ikan paus selama 40 hari berada di dalamnya dan tidak mati. Jadi yang sampai ke umat itu peristiwa-peristiwa ditelan ikan itu, tapi tidak sampai ke umat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus selama 40 hari dalam perut ikan paus. Padahal hari-hari kita mendengar para ustaz baca doanya itu, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tidak dijelaskan di situ. Yang dijelaskan itu disiksa, dikurung dalam perut ikan paus. Kita juga mendengarkan penjelasan bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar di dalam api kalero, bukan api besar, oleh Raja Namrud. Ya. Tapi tidak dijelaskan bagaimana sampai kemudian dia tidak bisa terbakar di situ. Karena dalam logika manusia, air bisa membasahi, api bisa membakar. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar? Padahal orang-orang tua kita mengutip, meminjam ayat yang menjadi jaminan Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam tumpukan api itu. Kalau cucunya tiba-tiba terbakar, dia baca ayat itu, kemudian dia usap lidahnya dengan ibu jari, ditaruh di tempat terbakar, tidak akan melepuh. Tapi jamaah sekalian, saya tidak akan bicara itu semua. Saya ingin bicara yang dekat dengan kita, peristiwa besar yang terjadi pada Nabi besar Muhammad SAW. Sengaja saya membeberkan itu kembali, file-file sejarah penting dalam bulan Muharram itu agar kita membaca, mempelajari kembali apa yang terjadi pada bulan-bulan Muharram itu. Karena majelis sumber ini kita jadikan sebagai majelis qiraatul tarikh, membaca kembali literasi sejarah, bagaimana perjuangan umat Islam, bagaimana perjuangan para ulama kita pada masa-masa lalu. Nabi Muhammad SAW
Ini berkaitan dengan penanggalan Hijriah. Perhatikan penanggalan Hijriah itu jamaah sekalian beda dengan mohon maaf saudara-saudara kita agama Nasrani. Kalau penanggalan Masehi dihitung dari hari H kelahiran Nabi Isa alaihissalam versi mereka. Sehingga itu akan membias kepada pengutusan individu seseorang. Ini penting. Penanggalan Hijriah tidak dihitung dari hari H kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para generasi muda, ini wajib kami baca, penting sekali. Mengapa penanggalan Hijriah tidak dihitung dari hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ditetapkan, difatwakan, dilegalkan digunakan penanggalan Hijriah itu setelah beliau meninggal dunia di era Khalifah Umar bin Khattab yang kedua. Karena persoalan hijrah itu agak berbeda keajaibannya dengan keajaiban peristiwa Isra wal Mi'raj. Jemaah sekalian. Ulama kita mengambil kalender, menetapkan kalender Hijriah pada peristiwa hijrah itu memiliki makna yang sangat besar. Bahwa Nabi Muhammad SAW dihargai, dihormati, ihtiram seluruh umat manusia, wabil khusus kita umat muslim, itu bukan hanya semata-mata karena kepribadian beliau sebagai seorang yang dianggap menjadi nabi dan rasul, tetapi karena prestasi besar, sekali lagi prestasi besar yang ditorehkan oleh beliau, dan nyaris para nabi dan rasul terdahulu tidak mampu mengalahkan prestasi itu, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Hisham menjelaskan dalam Al-Mawsu'atul Islamiyah, ensiklopedia Islam, andaikan Nabi Muhammad tidak berhijrah dari Makkah ke Madinah, umat Islam atau Islam tidak akan tersebar ke seluruh penjuru dunia saat ini seperti saat ini. Itu hanya sekitar di Haramain saja. Kalau Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu hanya menjalani semuanya diatur, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ditugaskan untuk mengawal Nabi Muhammad. Mohon maaf, sebagai guide setia, sebagai pendamping setia. Yang berbeda dengan guide atau pendamping yang kita fahami selama dalam kehidupan kita. Itu Isra wal Mi'raj. Jadi jangan heran kalau Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad berangkat ba'da Isya di Masjidil Haram, Baitullah, dan kembali sebelum subuh. Kurang lebih hitungan para ulama kita sekitar 7-8 jam. Wajar saja kalau kufar Quraisy semua teler pingsan pada saat itu karena tidak mampu memikirkan. Tiba-tiba ada seorang manusia berjalan dari Makkah ke Bethlehem, kemudian sampai ke langit ke-7, sampai ke Arsy, Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy. Tidak cukup 1 malam. Jadi wajar saja kalau Abu Jahal menjadi mahrum, pusing, gila, dan seterusnya. Itu Allah menunjukkan kekuasaan kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj sekali lagi itu benar-benar didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada peristiwa sebelumnya yang terkait dengan itu yang kita akan jelaskan itu pada bulan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj tidak berdiri sendiri, teman sekalian. Itu terkait dengan peristiwa kemanusiaan yang dialami oleh Nabi di kota Makkah. Jadi beliau diundang, kemudian kita baca di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel, Allah memulai cerita itu dengan Subhanalladzi, maksudnya Allah. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, hijrah itu beda.
hijrah itu berkaitan dengan ikhtiar maksimal, al-kasbu wal ikhtiar, usaha dan kerja keras khas manusia. Sama dengan program DMI kita semua ini. Itu bangun subuh itu tidak bisa dibikin-bikin. Bangun subuh itu asli pakai short, tidak boleh pakai sneaker, tidak boleh pakai es, asli. Memang wataknya seperti itu, selalu bangun subuh, bangun untuk ibadah. Lihat Nabi Muhammad itu 2 minggu sebelum hijrah itu rumahnya sudah dikepung oleh pasukan inti kufar Quraisy. Parit merah kira-kira kita boleh bilang begitu. 2 minggu. Apa targetnya? Beliau harus disembelih dalam rumahnya sendiri. Kalau mengikuti ini saya akan menjelaskan apa file-filenya sampai berada di Madinah dan apa yang beliau bikin di Madinah. Pada hari H, malam hijrah, ya, Nabi SAW sepertiga malam ini sudah diatur sedemikian rupa, didesain oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menugaskan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda, untuk tidur di tempat tidurnya, lalu ditutup dengan sorban beliau yang berwarna hijau. Dilibatkan seorang pemuda, Ali bin Abi Thalib, masih ABG. Ali belum kawin dengan Fatimah pada saat itu, jamaah sekalian. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya yang kurang lebih hanya 80 meter dari sisi Baitullah. Sekarang sudah digusur, saya dengar menjadi perpustakaan. Menuju kemana? Menjemput sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang sudah menunggu beliau. Abu Bakar As-Siddiq ini umurnya lebih tua sedikit dibanding Nabi Muhammad SAW. Nabi keluar dari rumahnya, ternyata dia menyaksikan di sekitar rumahnya seluruh pasukan inti Quraisy itu sosono semua. Sotasono sudah rugut semua, bukan rugut biasa, rugut dalam keadaan sakran, eler. Karena marahnya mereka, tersenggungnya mereka kepada Nabi Muhammad yang mengusik kepercayaan nenek moyang mereka dari menyembah Lat, Uzza, Manat dan berbagai macam hal itu. Mereka marah, mereka benci sekali, dan kebencian itu mereka tumpahkan dengan cara meminum minuman keras pada malam itu, bahwa mereka memastikan akan menyembelih Nabi pada malam itu juga. Kayaknya mabuk tiada, lalu keluar dari rumahnya sambil Nabi melangkah tertati-tati karena bergelimpangan di sekitar rumah itu mereka pasukan Quraisy itu. Nabi mengambil satu genggam pasir, membaca ayat kursi dan menaburkan di wajah-wajah mereka satu demi satu, terutama para komandan pasukan. Mungkin kita jarang membaca Nabi melakukan itu, tapi Nabi melakukan itu karena Nabi juga tahu malam itu dia akan dibunuh oleh mereka. Itu sebagai pelajaran, seakan-akan Nabi ingin bicara kepada mereka, hei, kaum ini tidak tahu saya ini. Kamu tidak tahu yang mau dibunuh ini adalah manusia rahmatan lil alamin. Dan ini kan terjadi juga pada perang Badar. Nabi memerintahkan para pasukan menggenggam pasir lalu melemparinya seperti itu. Wajah-wajah orang kafir Quraisy. Bersama Abu Bakar pergi, lalu kemudian tidak langsung menuju Madinah, tapi bersembunyi istirahat selama 3 hari 3 malam di Ghar Hira. Mohon maaf, Ghar Thur, Gua Thur. Bersembunyi di situ. Kemudian dia dikejar oleh sekitar 75 orang pasukan inti kufar Quraisy dengan berkendaraan kuda. Kemudian menyusul lagi ratusan yang lain, dan sejarah mengatakan bahwa mereka mengepung itu Gua Thur selama 3 hari itu. Mereka menyisir seluruh posisi-posisi yang diduga Nabi bersembunyi. Tapi
Tapi ada bin ajaib, tidak ada satu pun yang berani masuk di dalam gua Sur itu. Kenapa? Karena di depannya itu sudah ditutupi oleh laba-laba. Dan mereka tidak menemukan jejak-jejak kaki. Coba lihat, jemaah sekalian. Di situ Nabi tidak berdua saja dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di luar itu gemuk, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasul, kalau ada salah satu dari mereka merunduk seperti kita itu rukuk dan memegang kakinya, dia akan lihat kita dalam gua Sur itu." Nah, ketika itu Nabi memberikan jaminan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dua jaminannya. Wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang yang sedang berjalan, lalu engkau yakin bahwa di samping mereka berdua ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana menurut engkau? Ini hadis Bukhari Muslim. Kemudian dalam surat At-Taubah dijelaskan di surat panjang, saya kutip saja yang pendeknya itu. La tahzan innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, jangan takut, jangan bersedih, jangan berduka, jangan pernah gemetar. Gentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'ana, bersama kita. Lalu Nabi menugaskan seorang yang kesehariannya bertugas menjaga peternakan kambing Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin Fuhairah. Untuk apa? Mempersiapkan susu kambing bagi Nabi. Ini berjuang harus makan, tidak boleh puasa terus, harus makan supaya ada tenaga. Susu kambing dari dulu. Dan di tengah malam ketika seluruh manusia-manusia biasa sudah tertidur, ada seorang wanita yang ditugaskan oleh Nabi dan masih bujang belum kawin. Namanya Asma binti Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini rentetan-rentetan semua dilibatkan oleh Nabi, menggambarkan ada strategi besar yang Nabi persiapkan untuk Islam di masa depan. Dia membawakan makanan buat Nabi dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 3 malam situ, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dibantu oleh seorang guide. Mohon maaf saya lupa namanya karena dia seorang kafir Quraisy yang sudah lama bekerja sama dengan Nabi dalam persoalan bisnis ekonomi. Dia ditugaskan oleh Nabi sebagai guide karena dia paling paham jalan bagian selatan Makkah menuju Madinah. Dialah yang menunjuk jalan ke Madinah. Kira-kira kalau sekarang ini dia menjadi sopir internasional menuju Madinah. Jemaah sekalian, sampai di Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah bukan memperkaya diri sendiri, bukan memfasilitasi kehidupan keluarganya sendiri, tetapi mengajak masyarakat Quba di desa Quba membangun masjid Quba. Di sini posisi DNI. Setelah terbangun masjid Quba, Nabi lihat masyarakat sudah bersatu, antara Muhajirin dan Ansar sudah bersatu. Nabi ajak lagi bangun Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah SAW mengajak mereka, mengajak Muhajirin, mengajak Ansar, dan mengajak beberapa kabilah, beberapa kelompok yang berasal dari kalangan Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Karena kurang lebih ada 17 kabilah bangsa Yahudi yang ada di Madinah, diajak oleh Nabi untuk menyusun satu pandangan hidup bersama yang disebut dengan Al-Wathiqatul Madinah, Piagam Madinah. Dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Madinah. Itu yang sangat monumental saat ini yang disebut dengan Piagam Madinah, 47 pasal. Jemaah sekalian, munakasyahnya saya jelaskan bagian terakhir. Kita bertanya, mengapa Nabi dalam peristiwa yang maha dahsyat, Nabi tahu dia akan dibunuh dalam peristiwa hijrah itu? Kenapa Nabi tega melibatkan Ali bin Abi Thalib tidur di atas tempat tidurnya?
sempat ditendang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika dibongkar di muka akar wajah Nabi, karena Abu Lahab tahu kan ponakannya ini bukan wajah Muhammad, ini wajah Ali bin Abi Thalib. Dia tendang itu aja sampai jatuh Ali. Mengapa Nabi melibatkan pemuda jemaah sekalian dalam peristiwa yang sangat mengancam jiwanya? Mengapa Nabi juga harus melibatkan seorang pemudi, seorang wanita, minimal untuk mempersiapkan sembako? Saya tidak tahu di sebuah ini ibu-ibu terlibat dalam penyiapan futur pagi-pagi atau tidak di masjid kelas ini. Oh, saya sebagai besar. Mengapa Nabi menugaskan seorang yang menjadi penggembala kambing, Ammar bin Fuhairah, untuk mempersiapkan susu kambing, mempersiapkan logistik bagi Nabi? Mengapa juga Nabi dalam peristiwa memperjuangkan Islam itu melibatkan seorang penunjuk jalan non-Muslim? Ini penggalan di Makkah menuju Madinah. Ini adalah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam memperjuangkan Islam, dalam berjihad, dalam pengertian jihad yang sesungguhnya dalam Islam, tidak boleh berjuang sendiri, tidak boleh berdasarkan keinginan sendiri. Jangan merasa paling hebat, paling jago. Sekelas Nabi SAW dalam peristiwa itu membutuhkan sahabat Abu Bakar, membutuhkan seorang tua yang menjadi penenang ketika Nabi gelisah dalam perjalanan. Sahabat Abu Bakar melibatkan seseorang juga untuk menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur. Mengapa menggembalakan kambing di situ? Untuk memantau pergerakan musuh kufar Quraisy. Strategi. Saya kira Pak Sirabi lebih jago menjelaskan itu. Taktik dan strategi. Jangan pernah mengabaikan keterlibatan pemuda dalam memperjuangkan agama jemaah sekalian. Tadi waktu kita sholat subuh, ada di belakang sini, saya dengan Ustaz Mukhlis Najamuddin. Ada saya lebih tua daripada Ustaz Ridha, tapi kami berdua sepakat. Saya lihat kami Ustaz Mukhlis langsung orang Ustaz Ridha karena bacaannya lebih bagus dari kami berdua, suara lebih enak. Tadi kalau saya disuruh bisa ibu mengantuk juga, miring-miring suara. Jangan pernah mengabaikan peran generasi muda dalam memperjuangkan agama ini. Kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jemaah masjid besar kecil di situ, kalau kita yang sudah syebe-syebe Bapak Ibu sekalian, saya belum syebe sekalian, lumayan. Bacaannya sudah berbimbing, ada anak muda yang bagus, tampilkan dia jadi imam, tampilkan dia jadi khatib. Jangan syukur. Nabi saja melibatkan Ali bin Abi Thalib, apalagi Abdul Ghani Juma. Wanita, jangan pernah mengabaikan wanita dalam penggalan awal sejarah Islam yang saya jelaskan tadi. Nabi melibatkan seorang Asma binti Abu Bakar, masih bujang, belum kawin, terlibat dalam sebuah peristiwa yang sangat besar dan mengancam nyawa itu. Tidak main-main mempersiapkan logistik. Ada para wanita, karena itu dalam Islam tidak ada wanita berada di posisi yang subordinat, posisi pinggir, tidak ada. Baca dalam sejarah Khadijah, istri Nabi yang pertama, sebagai seorang konglomerat, pengusaha yang membekap dakwah dari Rasulullah. Akhirnya jemaah sekalian berada di Madinah. Ketika berada di Madinah, Rasulullah SAW dalam sejarah dicatat itu bukan saja berperan sebagai seorang nabi dan rasul, tapi juga seorang pemimpin, seorang kepala negara. Karena di Madinah Nabi membangun masyarakat, membangun entitas masyarakat yang diasimilasikan dalam berbagai macam suku dan etnis. Muhajirin dari Makkah dan Ansar, tuan tanah di Madinah, dikawin silangkan oleh Nabi, kawin silang, dikasih suat serasilah. Wanita dari Muhajirin, laki-laki dari Ansar, kawin. Wanita Ansar, rajalnya laki-lakinya Muhajirin, kawin. Lama-lama menjadi bersaudara semua. Ini ponaan, misalnya mangke, misalnya om, misalnya tadi, karena sudah kawin. Yang tadi tidak pernah mau tahu.
Kemudian Nasrani dan Majusi Yahudi yang sudah menganut agama Islam juga dikawinkan dengan mereka yang sudah Muslim, sehingga muncullah masyarakat baru di Madinah, yaitu kaum Muslim Madinah. Dan kemudian Nabi mengajak mereka membangun, menyepakati, menandatangani Al-Wafiqatul Madinah yang disusun sendiri oleh Nabi. Nabi hanya minta mereka untuk sepakat saja. Jemaah sekalian, sebenarnya ini bisa nama SKS, persingkat satu SKS. Undang-Undang Dasar 1945 itu miniatur diambil dari Piagam Madinah oleh para ulama-ulama kita yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak boleh dibantah. Ada 7 disertasi di UI Jakarta yang menuliskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, silakan baca dari mulai mukadimah sampai penutup seluruh pasal-pasal, tidak ada satu pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang bertentangan dengan hadis, yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena itu diinspirasi, diambil dari Saripati Al-Wafiqatul Madinah, 37 pasal, 47 pasal yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu jemaah sekalian, ulama kita mengatakan di Indonesia ini tidak perlu kami berpikir terlalu repot mendirikan negara Islam. Kenapa? Karena dasar negara kita sudah sangat super Islami sekali. Karena itu dikutip dari Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi di Madinah ketika Nabi membangun masyarakat Madinah. Jemaah sekalian, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang penasaran, buka saja Google di Piagam Madinah itu apa isinya. Isinya persis seperti apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 milik kita bangsa Indonesia. Bersyukur kita jemaah sekalian, boleh kita baca dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara di seluruh negara-negara Muslim besar dunia. Tidak ada yang seperti kita yang dikutip langsung Undang-Undang Dasarnya dari Piagam Madinah itu. Semoga jemaah sekalian kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terus menunjukkan semangat perjuangan Islam seperti yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.